3 konten dengan penonton terbanyak dalam sepekan. Ketiga, dulu menolak Israel, kini Koster puji teknologi pertaniannya. Pernyataan mengejutkan disampaikan Gubernur Bali, Iwayan Koster, yang menyebut Israel sebagai negara yang layak dijadikan rujukan dalam bidang pertanian modern. Hal ini menjadi sorotan publik, mengingat Koster pernah menolak kehadiran tim nasional Israel dalam ajang Piala Dunia FIFA U20 pada 2023 lalu. Kini, 2 tahun berselang, Koster justru memuji kemajuan sistem pertanian di Israel yang dinilai mampu berkembang meskipun memiliki keterbatasan sumber daya alam. Kalau perlu, belajar ke Israel yang luar biasa, nggak punya lahan subur, tidak ada air, tapi pertaniannya sangat maju, ujarnya dalam pernyataan yang dikutip dari Detik News. Selasa 15 April 2025, menurutnya, teknologi pertanian yang diterapkan Israel mampu mengoptimalkan kondisi yang ada, bahkan dengan hanya memanfaatkan embun sebagai sumber air tanaman. Koster menyebut Bali perlu belajar dari pendekatan inovatif ini, terlebih ketika produktivitas pertanian lokal dinilai belum optimal. Dalam kesempatan itu, Koster juga menyentil kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali yang dianggap belum melakukan inovasi signifikan. Belajar gitu, Pak, jadi jangan gitu-gitu aja, nggak akan maju, ucapnya kepada Kepala Dinas. Kritik ini juga dilatar belakangi oleh fakta penurunan surplus beras lokal Bali selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Cena, surplus beras Bali hanya tersisa 53.000 ton. Turun jauh dari angka 100.000 ton pada awal masa jabatannya di 2018. Ia menyebut alih fungsi lahan produktif sebagai penyebab utama penurunan produksi pangan di Bali, terutama untuk keperluan pembangunan pariwisata dan infrastruktur, karena luasan sawahnya menurun terus. Ribuan hektar per tahun lahan produktif itu berkurang karena eksploitasi lahan terlalu tinggi dalam pembangunan fasilitas pariwisata maupun fasilitas lainnya, tegas Koster. Ia mengajak semua pihak untuk mulai menerapkan pertanian berbasis teknologi modern guna meningkatkan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Bali. Dan surplusnya kalau kita tingkatkan produktivitasnya dengan pertanian modern teknologi, itu produsen bisa meningkat lagi, tambahnya. Kedua, Bupati Badung soroti ketimpangan wisata dan hotel. Menyikapi dari dinamika yang memang menjadi wacana publik sekarang ini terhadap sinyalir bahwa kunjungan wisatawan ke Bali, ke Badung mungkin juga berdampak tidak inline dengan okupansi hotel yang ada di Bali ini. Pertama, Puncak Musabah Kedasa di Pura Ulun Danu Batur. Ribuan masyarakat mengikuti prosesi Mapapada Agung pada Sabtu, 12 April 2025. Prosesi ini digelar serangkaian puncak karya Ida Batara turun Kabeh Musabah Kedasa Caka 1947 di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Pada puncak karya Musabah Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, digelar 3 ritual yakni, Pepada Agung, Puncak Upacara, dan Upacara Tengahing Dalu. Pada prosesi Mapapada Agung, Pralingga dan Pratima Ida Betara Betari Pura Ulun Danu Batur di Pundut Krama, mengelilingi Parahyangan, Pawongan dan Pelemahan Desa Pakraman Batur, diringi oleh 60 seka agong dan sarana upacara lainnya. Terlihat ribuan masyarakat dari desa adat Batur. Batun Sendi Ida Batari Batur, Pasihan Ida Batari Batur, serta umat Hindu di Bali nampak antusias mengikuti prosesi tersebut. Jero Gede Kaginan Duuran Batur mengatakan, prosesi Mapapada Agung sebagai tanda Ida Betara Betari, Macecingak, menyaksikan batas wilayah desa dan menyucikan seluruh piranti atau sarana upacara, sehingga pelaksanaan karya musabah bisa berjalan dengan lancar untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya dilaksanakan puncak upacara dan Ida Batari Katuran Puja Waliring Tengahing Dalu pada pukul 00 WITA. Sementara itu, Jero Penyarikan Duuran Batur mengatakan, selanjutnya prosesi musabah Kedasa di Pura Ulun Danu Batur akan dilanjutkan dengan Pepada Penek. Puja Wali Wayon Ageng, Wayon Alit, dilanjutkan dengan Bakti Panganyar hingga Masineb pada Tilem Kedasa, 27 April 2025, dengan digelarnya upacara musabah Kedasa ini,
seluruh umat Hindu agar dengan tulus ikhlas ngaturang bakti, sebagai ucapan syukur atas karunia-Nya agar diberikan kedamaian dan kesejahteraan serta kerahayuan.